Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvita Putri dari Manajemen 5A. Saya akan membawakan materi mengenai zakat sebagai wujud pemberdayaan ekonomi umat. Sebelumnya kita simak video di samping berikut yuk. Bapak aku tengah bayar zakat tiap-tiap tahun macam tu. Hah? Bayar apa? Tu lah kita tahu. Bapak aku tu nak bayar zakat. Jadi ihsan itu mau bayar apa ya? Jadi ihsan itu mau bayar zakat. Zakat itu ada 4 pengertian secara bahasa. Zakat bermakna al-ma'u dan al-ziyadah. Kalau Ibnu Mas'dur, zakat al-salah dan al-tahir. Kalau secara mazhab Syafi'i itu suatu ukuran tertentu yang telah ditentukan. Kalau secara terminologi itu hak tertentu yang terdapat dalam harta seseorang. Selanjutnya kita bahas mengenai hukum zakat. Jadi hukum zakat itu diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau zakat sebelum Islam itu ada 3 perintah zakat bagi Bani Israel, bagi Nabi Ismail, dan dalam risalah Nabi Isa. Kalau hikmah dan fungsinya itu sebagai bentuk nyata dari aplikasi solidaritas, sedangkan fungsinya itu asuransi sosial dan jaminan sosial. Kita lanjut ke macam-macam zakat nih. Jadi zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu kita bayar ketika di bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal itu harta yang wajib dikeluarkan melalui amil zakat dan diserahkan kepada mustahik. Sekarang kita masuk ke zakat sebagai sumber pembentukan dana. Jadi sebagai sumber pembentukan dana itu ada 3 fungsi: pembangunan ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kerja keras untuk kemakmuran umat Islam. Jadi kita lanjut ke pembangunan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber-sumber penerimaan keuangan negara itu ada 3 tipe, yaitu ghanimah, zakat, dan fai. Kemudian zakat itu adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Nah, pembentukan badan zakat ini menjalankan 2 fungsi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan minimum orang dalam kelompok yang berpenghasilan rendah dan juga mempersempit jurang perbedaan pendapatan di dalam masyarakat. Semakin besar pengaruh Islam di rakyat, semakin besar pula pemungutan zakat, dan sehingga distribusinya pun dapat berjalan dengan mulus. Selanjutnya yang kedua, zakat dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat itu pendayagunaan potensi masyarakat berdasarkan perspektif mereka. Harta zakat itu sebagai modal dan berputar digunakan untuk usaha produktif, dan juga pendistribusian dan manajemen zakat harus dikelola secara profesional, dan juga zakat tidak harus diberikan kepada fakir miskin begitu saja, tetapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan dana itu untuk dikembangkan dalam usaha sebagai bentuk bekal memanfaatkan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, zakat dan kerja keras untuk memakmurkan umat Islam. Pertama, hubungan antara zakat dan kerja keras itu sangatlah erat. Terus, kemakmuran dalam suatu lingkungan masyarakat itu dapat terjadi bila semua lapisan dalam masyarakat bisa menikmati kehidupan yang layak. Nah, ada indikator pemberi zakat nih, yaitu muzaki, muslim merdeka, malikut nisab, dan haul. Nah, kita bahas mengenai mustahik nih. Jadi mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu seperti apa aja sih? Jadi ada 8, yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, rikab, garimin, sabila, dan ibnu sabil. Mungkin materi ini yang saya bisa bahas hanya segini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.